Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim, keluarga Arjaku semua yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insya Allah kita masih melanjutkan tema kita tentang memadukan antara mahabbah, rasa cinta, khauf, rasa takut, roja, dan penuh harap, lalu yakin, keyakinan yang harus tertanam dalam hati dan jiwa raga kita. Insya Allah kajian kita masih membahas tentang mahabbah, rasa cinta. Setelah kita menguraikan di sesi pertama dan kedua, cinta kepada siapapun sudah kita uraikan. Yang kelima kita akan membahas sekarang adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa cinta yang harus kita tanamkan setinggi-tingginya, yang tidak boleh mengalahkan cintanya kepada makhluk. Maka cinta kepada Allah ini adalah sebuah kesempurnaan iman seorang hamba. Untuk itu Allah ingin bukti dari kita. Apa buktinya kita mencintai Allah? Kemudian nanti Allah pun akan meminta kepada kita dari bukti rasa cinta tadi. Apa konsekuensinya kita cinta kepada Allah? Apa yang harus kita lakukan ketika kita betul-betul cinta kepada Allah? Insya Allah kita akan uraikan pada kesempatan sore hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, cinta adalah sesuatu yang memang lumrah dimiliki oleh seorang hamba. Tapi ada rasa cinta yang wajib dimiliki oleh seorang hamba. Jika hamba itu tidak memiliki rasa cinta ini, berarti dia nggak beriman. Nggak sempurna imannya. Itu puncak dari segala rasa cinta. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya. Kalau itu sudah terjadi, maka sempurna cinta kita. Tapi untuk itu butuh bukti dan konsekuensi. Apa buktinya Anda telah mencintai Allah dan Rasulnya? Apa konsekuensinya Anda mencintai Allah dan Rasulnya? Maka ini semua tidak cukup hanya ucapan di lisan. Tidak cukup hanya ucapan di lisan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini telah dinyatakan hadis hasan sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, agar hamba mampu untuk mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amali yuqarrabina ila hubbak.
dan mencintai. Apa itu? Amalan yang dapat mendekatkan diri kepadamu agar aku senantiasa mencintaimu. Ini sebuah doa yang sangat indah, yang hendaknya kita minta kepada Allah agar kita menjadi seorang hamba yang selalu mencintai Allah. Untuk itu, mari kita buktikan. Tentu dengan dalil-dalil yang sahih. Apakah kita termasuk orang yang betul-betul mencintai Allah? Apakah cintamu hanya sekadar ucapan? Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, salah satu tanda orang yang cinta kepada Allah adalah, apa itu tandanya? Tanda seorang cinta kepada Allah, dia akan senantiasa mencintai firman-Nya. Dia akan senantiasa mencintai utusannya. Karena firman Allah disampaikan melalui utusannya. Maka salah satu bukti bahwa engkau betul-betul cinta Allah, nanti kamu akan dibalas cintanya oleh Allah. Allah pun akan mencintaimu. Salah satunya Allah sebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran. Surat Ali Imran, surat 3, ayat yang ke-20, ayat yang ke-31. Qul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu betul-betul mencintai Rasulnya, karena dari Rasul kita bisa mempelajari Al-Quran, dari Rasul kita bisa mempelajari Al-Hadis, As-Sunnah, dari Rasul kita bisa mencontoh apa-apa yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan Allah. Maka jika kamu betul-betul mengikuti Rasul, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari dari ayat ini kita kembangkan tentang cinta kepada Allah yang butuh bukti, tidak hanya sekedar ucapan. Ingat, apa yang dibawa Rasul? Kalamullah, qalallah, haddatsallah, perkataan Allah, ucapan Allah, firman Allah. Apa itu? Al-Quran. Maka seorang yang mencintai Allah pasti akan mencintai kalamullah, akan mencintai kalamnya, mencintai firmannya. Berarti bukti kita cinta kepada Allah harus kita buktikan salah satunya dengan tadabbur Al-Quran. Jadikan Quran menjadi bukan sekedar bacaan. Karena ini adalah surat dari Allah. Maka orang yang mencintai Allah pasti akan selalu membaca suratnya Allah. Apa suratnya Allah? Al-Quran. Siapa yang membawa Al-Quran? Rasulullah SAW. Melalui malaikat Jibril. Kemudian disampaikan. Berarti kita wajib ketika mengikuti Rasulullah, bukti cinta kita kepada Allah, berarti ikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran, Al-Hikmah. Al-Quran, As-Sunnah. Dan wajib kita miliki. Maka diperintah oleh Allah di ayat ke-32-nya. Qul ati'ullah war Rasul. Katakanlah taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallau, jika kamu berpaling dari ketaatan, maka sungguh fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak pernah menyukai orang-orang yang ingkar kepada Allah. Allah tidak pernah menyintai orang-orang yang ingkar. Dari sini jelas
bahwa bukti kita cinta kepada Allah nggak cukup dengan ucapan Anda, aku cinta Allah. Tapi Anda harus buktikan, betul-betul saya mencintai Allah. Dengan kita mencintai Allah, membuktikan melewat apa? Melewati mencintai kalamnya, yaitu Al-Quran. Dengan mencintainya berarti kita rajin membacanya, kita rajin mempelajarinya, kita rajin merenungkannya, menghayatinya, mengimaninya, mengamalkan isinya. Semuanya kita yakini. Lalu kita bisa amalkan. Itulah bukti kita cinta kepada Allah. Itulah dia hakikat seorang hamba cinta kepada Allah. Mari sekarang kita akan uraikan. Pertama, kita akan coba awali dulu dengan apa? Apakah hakikat seorang hamba cinta kepada Allah Ta'ala? Apa hakikatnya? Ketika seorang hamba mencintai Allah. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Di antara perkara yang telah kita ketahui bersama bahwa cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya termasuk adalah seagung-agung ibadah. Karena dengan kita mencintai Allah dan Rasul, pasti kita akan beribadah dengan sebaik-baiknya, mengikuti aturannya, mengikuti perintahnya, mengikuti ketaatannya. Yang hendaknya seorang hamba, seorang muslim yang sejati, mendekatkan diri kepada Allah dengan rasa cinta yang sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi, hendaklah seorang muslim, hakikat cinta itu harus jujur. Buktikan dalam kecintaan itu. Ketika kita mencintai Allah, buktikan mana bahwasanya Anda betul-betul jujur mencintainya. Tadi ayat yang kita baca sangat jelas. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nanti Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosamu. Wallahu ghafurur rahim, sungguh Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Maka dari ayat ini, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, mari kita merenung. Apakah kita sudah betul-betul mencintai Allah? Apakah sudah betul-betul dengan bukti cinta yang sebenarnya, dengan penuh kejujuran dalam mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, mengikuti syariatnya, dengan sepenuh hati, dengan tulus dan ikhlas? Sepertinya kita harus merenung, saudara sekalian. Karena banyak orang mengatakan cinta kepada Allah hanya sekedar di ucapan. Bisa jadi retorika ucapannya begitu hebat, menggebu-gebu. Tapi di mana bukti Anda cinta kepada Allah, belum tentu Anda amalkan. Seandainya kita betul-betul mencintai Allah dengan cinta sejati, maka sungguh kita akan mentaatinya dengan setaat-taatnya. Kita akan taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul. Maka perintah di dalam Al-Quran ada puluhan ayat yang perintahkan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul digandeng. Supaya apa? Biar kita mendapatkan rahmat. Karena yang kita butuhkan dari balas cinta kita kepada Allah. Allah membalas kita dengan memberikan rahmatnya. Surat 3, ayat ke-132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha war rasul, dan taatilah Allah dan Rasul. Kenapa kita harus mentaati Allah dan Rasul dengan sebenar-benarnya? La'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Bukankah yang kita inginkan adalah rahmat Allah? Bukankah salah satu penyebab kita masuk surga adalah karena rahmat Allah? Maka tegas Allah perintahkan di sini, ati Allah, wa ta'ati Allah, taati Allah, wa Rasul, taati Rasul, la'allakum turhamun, kamu mendapat rahmat. Rahmat itulah yang sangat kita harapkan. Maka ketika seorang hamba mentaati Allah, pasti konsekuensinya juga akan mentaati Rasul. Dengan mentaati Allah dan Rasul, pasti akan mencintai apa yang telah Allah sampaikan dan Rasul sampaikan. Al-Quran, Al-Hadis, itu jalan menuju keselamatan.
itu jalan kita menuju keselamatan. Dan tidak sempurna cinta kita kepada Allah dan Rasulnya jika belum membuktikan bahwa kami mengikuti aturan Allah dan Rasul. Maka dalam segala urusan yang patut kita ikuti hanya Allah dan Rasul. Meskipun ada pemimpin, ada pembesar, ada manusia, ada ulama, ada ustadz. Siapapun menyampaikan, sepanjang bukan Allah dan Rasul yang disampaikannya, maka tidak ada sedikit pun kewajiban kita mentaatinya. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Atii'ullah," taatilah Allah, "wa atii'ur Rasul," dan taatilah Rasul, "wa ulil amri minkum," dan para pemegang kekuasaan, para pemimpin di antara kamu. Jika kita merujuk ayat ini, kita bisa melihat ternyata perintah taat pertama itu selalu kepada Allah. Selalu perintahnya, bahkan perintah ini diperintahkan untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Atii'u Allah, taatilah Allah. Kalau Anda betul-betul mencintai Allah, bukankah hanya orang beriman yang betul-betul mencintai Allah? Atii'u Allah, maka betul-betul kamu cintai Allah, taati Allah. Wa atii'ur Rasul, dan taati Rasul. Wa ulil amri minkum, dan para pemegang kekuasaan di antara kamu, pembesar-pembesar kamu, taati. Ulama-ulama kamu, taati. Tapi bagaimana kalau ada perbedaan pendapat, menyelisih pendapat? Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka apabila terjadi suatu perbedaan pendapat, ini ngomong A, ini ngomong B, ini ngomong C, ini ngomong begini, begitu. Terjadi perbedaan pendapat di antara pemimpin, di antara ulama, dan seterusnya. Perintah Allah cuma satu. Farudduhu ilallahi wa rasuli. Perintahnya cuma satu. Kembalikan segala urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika kamu benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik, dan yang demikian itu lebih bagus akibatnya untuk nanti di yaumil akhir. Itu bukti cinta, saudara sekalian. Mentaati Allah dan Rasul itu di atas segala-galanya. Itu bukti cinta Anda kepada Allah dan Rasul. Mengalahkan seluruh cinta kepada makhluk. Maka iman Anda sempurna. Nikmat dalam beragama. Nikmat senikmat-nikmat iman. Nikmat senikmat-nikmat iman. Rasulullah SAW yang menyampaikan itu. Lihat Sahih Muslim nomor hadis 34. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW sabdanya, ada 3 perkara bila terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada yang lain-lain. Yang kedua, mencintai orang lain karena Allah semata-mata. Yang ketiga, benci menjadi kafir kembali setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu, sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke neraka. Subhanallah. Ini bukti cinta, saudara sekalian. Iman Anda akan nikmat, kata Rasulullah. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Seandainya seorang hamba memiliki 3 perkara itu di dalam dirinya, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman, bagaimana nikmat dan lezatnya iman.
Apa yang paling pertama disebutkan? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang seorang hamba yang beriman mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari cintanya kepada seluruh yang lain-lain di muka bumi ini. Kalau itu semua dikalahkan dengan cintanya kepada Allah dan Rasul, itu yang paling utama, maka itulah orang yang akan merasakan lezatnya iman. Wa anna yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, ketika Anda mencintai seseorang, boleh suami mencintai istri, halal, bagus. Orang tua mencintai anak, boleh. Anak mencintai orang tua, boleh. Saling mencintai, boleh. Seperti yang sudah kita uraikan. Cinta yang 1, 2, 3, 4. Silahkan. Tapi ingat, jangan sampai mengalahkan cintanya kepada Allah. Berarti boleh kita mencintai seseorang karena Allah. Saya mencintai istri saya karena Allah. Seorang istri saya mencintai suami karena Allah. Seorang tua mencintai anak karena Allah. Sama saling mencintai sesama muslim karena Allah. Nggak ada masalah. Ini salah satu bukti cinta kita kepada Allah. Tapi cinta itu semata-mata karena Allah. Jadi ketika cinta kita kepada makhluk, makhluk yang kita cintai menyelisih Allah, kita harus marah. Marah dalam arti kata menegur dengan baik, bukan marah-marah. Kita harus ingatkan, bukan malah terbawa. Inilah dia cinta yang diperbolehkan. Yang ketiga, dikatakan bahwasanya wa ayyak roha ayyauda fil kufr ba'dal an anqadahu Allahu minhu. Kamu harus benci kepada kekafiran setelah Allah melepaskan kita dari kekafiran dan kita sekarang beriman. Berarti orang beriman wajib benci kekafiran. Jangan mentolerir kekafiran. Karena Allah sangat benci. Sebagaimana kita cinta kepada Allah, berarti kita mencintai yang Allah cintai. Kita kemudian Allah benci, kita pun harus benci yang Allah benci. Allah benci kepada orang kafir. Kita pun wajib membenci kekafiran. Ayyuk zafa finar. Sebagaimana bencinya kita masuk neraka. Dari sini, siapa yang mampu memiliki tiga ini, Anda akan manis imannya, lezat imannya. Dan ini salah satu bukti dan konsekuensi Anda mencintai Allah. Maka tinggalkan seluruh rasa cinta ketika Allah telah memanggil kita. Tinggalkan seluruh dunia dan seisinya ketika Allah telah peringatkan kita. Inilah seorang hamba yang betul-betul mencintainya. Sebagai contoh, ada hamba cinta dunia, cinta keluarga, cinta segala-galanya. Allah tidak melarang. Tapi ingat, saat Anda dipanggil Allah, saat Anda diatur Allah, saat Anda ditetapkan oleh Allah, seluruh rasa cinta kepada makhluk di muka bumi ini, apakah berupa harta, kekayaan, pangkat, jabatan, anak, keturunan, saat dipanggil oleh Allah, tinggalkan sementara urusan cinta dengan dunia tadi, menuju kepada Allah. Segera datangi Allah. Anda telah membuktikan cinta Anda kepada Allah. Anda telah membuktikan bahwa Anda betul-betul mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya retorika. Tapi kalau Anda mencintai dunia, lalu cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya dikalahkan dengan cinta Anda kepada dunia, maka Allah tidak pernah akan mencintaimu. Yang ada Allah mengancam. Tunggulah, kata Allah. Apa itu? Balasan yang Allah akan timpakan nanti di yaumil akhir. Kita buka kembali surat 9. Surat At-Taubah ayat yang ke-24. Qul, katakanlah. In kana aba'ukum, jika bapak-bapakmu, wa ihwanuk wa abna'ukum, jika anak-anakmu, wa ihwanukum, jika saudara-saudaramu, wa azwajukum, jika istri-istrimu atau pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, jika karib kerabatmu, keluarga kamu, wa amwalun iqtarabtumuha, dan harta kekayaan yang telah kamu miliki, yang telah kamu kuasai,
yang kamu sangat takut akan kehilangannya. Wa tijaratun tasyawna kasadaha, perniagaan bisnis usaha yang sangat kamu takut kerugiannya. Wa masakinu tardaunaha, rumah-rumah tinggal yang kamu bangun dan sangat kamu cintai, yang sangat kamu ridhoi. Ahabba ilaikum minallah, itu lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah. Wa rasuli, dan cintamu kepada Rasulnya. Wa jihadin fi sabili, lalu kamu tinggalkan jihad fi sabilillah, kamu tinggalkan taat kepada Allah gara-gara cintanya kepada makhluk tadi. Ancamannya satu di ujung ayatnya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah akan mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sungguh Allah tidak pernah memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang fasik tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Kenapa? Karena mereka mengaku cinta kepada Allah, tapi ternyata cintanya kepada dunia lebih tinggi dibandingkan cintanya kepada Allah. Dan nanti manusia akan membuktikan masing-masing. Dan kelak diminta bukti di hadapan Allah. Maka ciri orang yang mencintai Allah itu, dia hanya menyembah Allah, fokus kepada Allah, mengikuti aturan Allah, tidak mungkin sekali-kali menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Karena orang yang beriman itu betul-betul cintanya kepada Allah itu segala-galanya. Allah buktikan di sebuah ayat Al-Quran di Al-Baqarah 165. Al-Baqarah 165. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan ada di antara manusia orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Dia menyembah Allah, tapi masih juga menyembah selain Allah. Dia menyekutukan Allah. Andada, sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, bahkan mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Jadi ada yang dicintai seperti mencintai Allah. Itulah orang-orang yang imannya rusak. Dia meskipun ngaku cinta, enggak, di hadapan Allah dia tidak cinta. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, betul-betul sangat besar cintanya kepada Allah. Mari kita buktikan, saudara sekalian, bahwa kita betul-betul mencintai Allah. Karena penting mahabbah. Nggak punya mahabbah, nggak bisa Anda mendapatkan nilai dari Allah. Nggak bisa mendapatkan syafaat dari Allah. Anda nggak bisa melaksanakan haul, roja, yakin. Karena harus diawali dengan rasa cinta. Buktikan dulu cinta kita kepada Allah. Nanti ketika orang-orang yang tidak mencintai Allah di dunia akan merasakan akibatnya nanti di yaumil akhir. Di tengah-tengah ayatnya sampai ujung ayatnya mengatakan, walau taral ladzina zalamu, dan sekiranya orang-orang yang berbuat dolim itu di dunia, dia melihat yarawnal azab, ketika mereka telah melihat azab yang sangat dahsyat nanti setelah hari kiamat, maka orang dolim akan merasakan annal quwwata lillahi jami'a, baru menyadari kekuatan itu hanya ada pada Allah semuanya. Manusia tidak punya kekuatan apapun. La quwwata illa billah. Nggak ada yang punya kekuatan kecuali dari Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kekuatan itu milik Allah semuanya. Pada saat mereka di dunia tidak sungguh-sungguh mencintai Allah, meskipun telah mengatakan aku cinta Allah, mengucapkan kalimat syahadat, tapi tidak dibuktikan dengan konsekuensi yang sebenarnya, akhirnya mereka perbuatannya zalim. Bahkan Allah diabaikan, aturan Allah diabaikan. Nanti saat melihat adanya azab di yaumil akhir di padang mahsyar, ditunjukkan azab neraka, maka saat itu mereka manusia baru sadar bahwa kekuatan semua milik Allah. Wa annallaha syadidul adab. Dan sungguh saat itu mereka baru sadar Allah sangat berat azabnya. Niscaya mereka-mereka yang tidak mencintai Allah di dunia
pasti menyesal. Pasti menyesal. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita wajib membuktikan bahwa betul-betul kita cinta kepada Allah. Sebagai bukti kita cinta kepada Allah, yakin kita itu lemah di hadapan Allah. Ingat, jangan sampai baru menyadari kekuatan milik Allah nanti di akhirat. Sekarang kita sadari, kita itu hambanya Allah yang nggak punya kekuatan. Kekuatan yang ada pada kita itu milik Allah. Dan itu pemberian Allah. La quwwata illa billah. Maka orang yang mencintai Allah menyadari sepenuhnya diri kita milik Allah, kekuatan kita dari Allah, pangkat jabatan, kedudukan, kekayaan itu pun dari Allah, cuman titipan. Maka siapa yang memahami kalimat la haula wa la quwata illa billah, kalimat haukala dipahami dengan sebaik-baiknya bahwa saya betul-betul mencintai Allah dan meyakini segala sesuatu itu dari Allah, kekuatanku pun dari Allah, maka akan menjadi simpanan surga, kata Rasulullah. Buka Sahih Bulughul Maram nomor hadis 1593. Bismillah. Dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, wahai Abdullah bin Qais, maukah kamu aku tunjukkan salah satu perbendaharaan dari perbendaharaan surga, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Wala malja'a minnallahi illah. Dan tidak ada tempat perlindungan dari azab Allah kecuali kepadanya. Siapa yang merasa kuat di dunia? Apakah Anda kuat mendapat azab nanti di yaumil akhir? Kalimat ini sungguh bukan sekedar pesan kalimat, bukan sekedar zikir. Abu Musa al-Asy'ari, kunyahnya adalah Abu Musa al-Asy'ari, namanya adalah Abdullah bin Qais. Ya Abdullah bin Qais, hai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu simpanan dari perbendaharaan yang akan kamu bawa menuju surga? Ternyata satu kalimat yang harus kita pahami betul. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Asnasi ada tambahan. Wala malja'a minallah illa ilaih. Yaitu apa? Tidak akan ada tempat berlindung dari azab Allah kecuali kembali kepada Allah. Adakah yang bisa mendekatkan dari azab Allah? Adakah yang bisa menjauh dari azab Allah? Lalu orang-orang merasa kuat. Anda tidak mencintai Allah dengan sebenarnya. Ketika Anda merasa kuat sehingga Anda tidak butuh Allah. Padahal kita itu nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Kita itu lemah. Kita itu miskin. Allah maha kaya. Allah maha dari segala-galanya. Maka orang yang mencintai Allah meyakini dirinya itu nggak punya apa-apa kecuali dari Allah. Nggak punya kekuatan, lemah kecuali kekuatan yang diberikan Allah. La quwwata illa billah. Nggak ada kekuatan kecuali dari Allah. Ini konsekuensi saudara sekalian. Orang yang betul-betul mencintai Allah pasti merasa aku itu nggak ada apa-apanya. Karena memang manusia di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Surat 35, surat Fatir, ayat 15 sampai ayat 17. Allah katakan demikian. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua itu fakir. Kalian itu lemah. Kamu itu sangat butuh Allah. Sehebat apapun Anda. Wallahu huwal ghaniyyun hamid. Sedangkan Allah itu maha kaya. Allah itu maha terpuji. Allah gak butuh makhluk. Kamu hai makhluk yang butuh Allah. Maka ketika Anda mencintai Allah, jadikan Allah segala-galanya. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha kaya, Allah yang maha gagah. Segala-galanya milik Allah.
Bagaimana jika Anda tidak mencintai Allah? Meskipun mulut mengatakan mencintai, tapi merasa hebat dirinya. Sampai ada ancaman Allah di ayat yang ke-16-nya. Iyyasha yulhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki niscaya Allah akan musnahkan, lenyapkan kamu dan Allah ganti dengan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Di ayat ke-17-nya, yang demikian itu bagi Allah mudah, enggak sulit melenyapkan manusia. Baik, dari uraian ini sekarang kita akan uraikan. Apa sih keutamaan seorang mencintai Allah? Apakah keutamaannya seseorang mencintai Allah? Pertama, cinta kepada Allah merupakan sebab masuknya surga. Catat ini. Cinta kepada Allah menyebabkan masuknya ke dalam surga. Tapi kalau kita tidak mencintai Allah, berarti kita tidak bisa masuk surga. Karena dengan mencintai Allah, Allah akan membalas cinta kita. Dengan Allah membalas cinta kita, rahmatnya pun Allah berikan kepada kita. Dengan rahmat Allah berikan kepada kita, kita akan menuju surga. Tapi buktikan dulu tadi, bahwa Anda betul mentaati Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan itu Allah mencintai kita. Dengan Allah mencintai kita, kita masuk surga. Lihat surat 57 ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aminu bi rasuli, dan imani Rasulnya. Taati Allah, takwa kepada Allah, imani Rasulnya. Inilah bukti cinta kita kepada Allah. Kalau Anda mampu melaksanakan ini benar-benar, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, niscaya kamu akan diberikan oleh Allah rahmat Allah dua bagian. Wa yaj'al lakum nura, dengan rahmat Allah dua bagian itu Allah jadikan untukmu cahaya iman. Tamshu nabihi, dengan cahaya iman itu kamu berjalan. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Mana katanya orang yang mencintai Allah jaminannya masuk surga. Sebab masuk surga karena cinta Allah. Di sini dikatakan dapat rahmat dua bagian, dapat cahaya iman, berjalan, nggak ada kata-kata masuk surga. Yang dimaksud berjalan itu adalah jalan menuju surga. Dengan apa? Tadi dengan cahaya iman. Dari mana cahaya iman didapatkan? Dengan rahmat Allah. Bagaimana mendapatkannya? Karena mentaati Allah dan Rasul. Sebagai bukti konsekuensi dia mencintai Allah. Nanti berjalan, yang dimaksud berjalan adalah menuju surga. Silakan kita buka. Suratnya adalah surat Al-Hadid, surat yang sama, menuju ke ayat 12. Surat Al-Hadid, surat yang sama, ke ayat 12. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat tersebut? Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Ingatlah nanti, pada hari engkau akan melihat nanti di padang mahsyar orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim, cahaya iman mereka memancar di depan dan di sebelah kanan mereka. Di sebelah depan, di sebelah kanan. Ingat tadi di ayat ke-28-nya, dengan mendapat rahmat Allah, karena kita mencintai Allah, membuktikan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, Allah berikan kepada kita rahmat dua bagian. Dengan rahmat dua bagian, Allah berikan kepada kita cahaya iman. Dengan cahaya iman berjalan. Maka di sini dikatakan, orang yang cahaya imannya terpancar di depan dan di sebelah kanan,
Mereka akan dikatakan, apa kemudian? Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allahu Akbar. Bergembiralah kamu, kabar gembira untukmu. Pada hari ini kamu akan meraih surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul adzim. Itulah bagi mereka kemenangan yang sangat besar, yaitu meraih surganya Allah. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Kenapa Anda mendapat rahmat Allah? Karena Anda benar-benar mencintai Allah. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang laki-laki, kapan adanya hari kiamat? Laki-laki tersebut ditanya balik oleh Rasulullah, apa yang sudah kamu persiapkan untuk bekal kiamat? Maka laki-laki itu tunduk. Ditanya lagi oleh Rasulullah, apa yang sudah kamu persiapkan? Dia mengatakan, belum banyak ya Rasulullah. Salat sunnahku, puasa sunnahku, sedekah sunnahku. Tapi saya benar-benar mencintai Allah. Dan saya betul-betul mencintai Rasul. Rasul mengatakan, engkau bersama yang dicintai. Maka mencintai Allah sebab masuk surga. Silakan buka Sahih Muslim 2269. Bismillah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, ketika aku dan Rasulullah SAW pada suatu ketika keluar dari masjid, tiba-tiba kami ditemui oleh seorang laki-laki di pintu masjid. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, bilakah terjadi hari kiamat?" Jawab Rasulullah SAW. "Apakah yang telah engkau persiapkan untuk itu?" Laki-laki itu kelihatan seperti menunduk, kemudian dia berkata, "Tidak banyak yang telah kusiapkan, baik itu berupa solat, sunnah, puasa, dan sedekah atau zakat, tetapi aku sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasul-Nya." Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Engkau akan senantiasa bersama-sama kecintaanmu itu kelak." Subhanallah. Inilah dia. Yakini saudara sekalian. Dua-dua. Mencintai Allah. Bismillah. Betul-betul itu salah satu penyebab masuk surga. Tapi ingat tadi, butuh bukti, nggak cuma di lisan. Ini dia seorang laki-laki, Anas bin Malik bercerita. Bainama ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijina minal masjid. Falaqina rajulan 'inda suddatil masjid. Ketika aku keluar dari masjid, dari salah satu pintu masjid, tiba-tiba aku dan Rasulullah didatangi seorang laki-laki dari salah satu pintu masjid. Faqala, laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah? Kapan waktu itu, hari kiamat itu tiba? Kapan datangnya kiamat?" Ditanya kapan kiamat, apa jawaban Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'adatta laha." Apa yang sudah kamu persiapkan untuk bekal kiamat nanti? Maksudnya kamu sudah punya pahala apa? Sudah punya bekal apa untuk hari kiamat? Untuk bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Maka Anas bin Malik bercerita, "Faka'anna rajul astakan." Seakan-akan wanita itu tunduk, laki-laki itu tunduk, malu ditanya itu. Sumakol. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'adattu laha kabir, salatin, wala siyamin, wala sadaqatin." Persiapanku belum banyak ya Rasulullah. Kalau yang wajib semua udah saya jaga. Tapi sholat sunnahku belum banyak. Puasa sunnahku belum banyak. Sedekah sunnahku juga belum banyak. Ya, baru yang wajib-wajib. Zakat udah, puasa wajib udah, sholat yang wajib udah. Tapi yang sunnah-sunnah masih sudah, tapi belum banyak. Makasir, belum banyak katanya. Apa yang terjadi kemudian? Dikatakan, laki-laki itu mengatakan, "Walakinni, tetapi aku demi Allah, uhibbullah wa rasulah."
Ya Rasulullah, aku benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Aku benar-benar sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasulnya. Rasul cuma mengatakan apa? Fa'anta ma'aman ahbabta. Kalau engkau benar-benar mencintai Allah dan Rasul, maka engkau akan senantiasa bersama dengan yang engkau cintai. Jadi kalau Anda betul-betul mencintai Allah dan Rasul, maka mencintai Allah dan Rasul itu merupakan salah satu sebab masuk surga. Maka cintai Allah. Kemudian keutamaan cinta kita kepada Allah. Allah Ta'ala akan mencintai orang-orang yang mencintainya. Cinta kita dibalas oleh Allah jika benar-benar kita mencintainya. Sempurna dibalas. Siapa yang balas tadi? Allah. Dan ini janji Allah. Bukankah kita sudah baca tadi di Ali Imran surat 3 ayat ke-31? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika engkau mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Nanti Allah mencintai kamu. Jadi dari sini nyata betul bahwasanya buah cinta kita kepada Allah, maka kita pun akan dicintai Allah. Tapi bagaimana buah cinta kita kepada Allah? Buktikan, jangan hanya mengerjakan yang wajib-wajib. Jangan hanya mengerjakan yang wajib-wajib. Karena banyak umat Islam hanya mengerjakan yang wajib-wajib. Tapi mengabaikan yang sunnah. Bagaimana Allah akan mencintainya? Bagaimana Allah akan memberikan kebaikan kepadanya? Kalau dia hanya mendahulukan yang wajib-wajib, tanpa pernah memperdulikan bagaimana yang sunnah. Seakan-akan apa? Sudahlah, cukup bagi saya. Yang penting kan, seakan-akan yang wajib itu telah mencukupi segala-galanya. Tidak, wahai saudaraku seiman. Nggak cukup kita hanya mengerjakan yang wajib saja. Kenapa? Yang sunnah pun diperintah oleh Allah. Jangan engkau tinggalkan. Sunnah itu pun bagian dari ketetapan. Sunnah itu jangan diremehkan. Karena sesungguhnya bukti Anda mencintai Allah tadi akan mencintai Rasul. Bukti Anda mencintai Rasul berarti mengikuti apa yang disampaikan Rasul dan akan taat menjalankan apa yang diperintahkan Rasul. Segala-gala yang diperintah Rasul, sami'na wa ato'na. Betul-betul kami mendengar dan kami mentaati. Itulah bukti cinta kita kepada Rasul. Coba lihat, Anda mencintai yang lain, tapi meninggalkan cintanya kepada Rasul. Nggak sempurna iman kita. Ukti, buka hadis Muslim nomor 35. Bismillah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, belum sempurna iman seseorang kamu sebelum ia mencintaiku melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada bapaknya, dan kepada manusia semuanya. La yu'minu ahadukum. Belum sempurna iman seorang di antara kamu. Hatta akuna yuhibbu. Sampai aku betul-betul mereka cintai. Min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Bahkan kamu harus mencintaiku, melebihi cintamu kepada orang tuamu, melebihi cintamu kepada anak-anakmu, dan melebihi cintamu kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Berarti bukti cinta kita kepada Rasul apa? Ikuti yang sunnah yang diperintahkan Rasul. Anda akan dicintai Allah. Dengan dicintai Allah nanti masuk surga. Subhanallah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tetapi tidak tersebut di dalam kitab Bukhari. Jika Bapak Ibu ada kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, ada kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, bisa dibuka di hadis nomor 38 dari Abu Hurairah. Hadis nomor 38 di Syarah Imam An-Nawawi, kitab Arba'in. Hadis yang ke-38. Iya, dibaca Ustadz Oh, Afwan. ada arti? Ada. Oke, tolong baca. Boleh, silakan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku menyatakan perang terhadapnya.
Hambaku senantiasa bertakarub atau mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu perbuatan. Fardu, suatu suatu perbuatan fardu yang aku sukai, yang aku perintahkan kepadanya. Hambaku senantiasa bertakarub kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka jadilah aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya, dan jika ia mohon perlindungan, pasti aku akan berikan perlindungan kepadanya. Ini bukti Allah mencintai kita. Kenapa? Karena kita mencintai Allah. Maka Allah membalas cinta kita. Tapi apa bukti kita cinta kepada Allah? Buktikan. Jangan hanya mengerjakan yang wajib. Ini dia hadisnya dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, qala Allah, dari Nabi bersabda, qala Allah, Allah berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku berarti dia telah mengumumkan perang melawan Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilai mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mengamalkan suatu amalan yang paling aku cintai, melainkan amalan yang aku wajibkan. Maka seorang hamba menjalankan amalan yang wajib, maka Allah mencintainya. Dan itu amalan yang paling dicintainya. Tapi belum cukup cuman amalan wajib. Ditambah lagi kata Allah tabaraka wa ta'ala, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Seseorang senantiasa menambahkan ibadah-ibadah sunnah, lalu mendekatkan diri kepadaku, yaitu cara mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah. Sehingga ketika dia sudah mengibaratkan ibadah yang sunnah, hatta uhibbah, sehingga dia akan mencintainya. Allahu Akbar. Dia mencintai. Maksudnya siapa? Allah mencintai orang itu. Apa yang terjadi kalau Allah sudah mencintainya? Idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku menjadi tangannya yang dengan tangan itu dia berjuang, dia berperang, dia membunuh musuh, dia beramal. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya yang dengan itu dia melangkah. Apa artinya? Orang yang dicintai Allah, karena orang itu telah mencintai Allah, mahabbah sungguh-sungguh kepada Allah, dengan dibuktikan tadi, bukan hanya yang wajib, tapi ditambah yang sunnah. Ini pendengarannya dijaga Allah, penglihatannya dijaga Allah, perbuatan tangannya dijaga Allah, langkah kakinya dijaga Allah. Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Bahkan jika hambaku itu yang telah betul-betul mencintaiku minta kepadaku, aku beri permintaannya. Wala ini sta'adzani la u'izanna. Dan jika hambaku itu meminta perlindungan kepadaku, aku lindungi dia. Subhanallah. Saudaraku seiman, ini buah apa? Buah cinta. Tapi tadi, apakah buah cinta hanya ucapan aku cinta? Tidak cukup, saudara sekalian. Tidak cukup. Kenapa? Karena buah cinta itu harus dibuktikan. Tidak hanya dengan omongan. Maka cinta kepada Allah tadi, sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Yang kedua, cinta kepada Allah. Maka Allah akan membalas cintanya kepadanya. Dengan kita dibalas cintanya oleh Allah. Subhanallah. Pasti orang itu hatinya akan tenang. Cinta kepada Allah akan terus terjaga. Mencintai Allah itu lebih dari segala-galanya.
Itulah tanda iman yang sempurna. Yang tadi dikatakan Al-Baqarah 165. Walladzina amanu. Betul-betul. Asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu cintanya sungguh-sungguh benar-benar kepada Allah. Sehingga apa tadi? Di hadis yang kita baca di nomor 34 Sahih Muslim, maka orang itu akan merasakan lezatnya iman, nikmatnya iman, yang orang itu tidak pernah akan lagi kecewa dengan apapun yang Allah berikan. Inilah saudara sekalian, inilah sebagai bukti bahwasanya buah cinta dari Allah, keutamaan mencintai Allah, ini kita yakini saudara sekalian. Betul-betul seharusnya kita yakini. Karena memang dengan kita meyakininya, nanti Allah akan membalas. Saudara sekalian, insya Allah tentang mahabbah, cinta kita kepada Allah, belum selesai. Saya akan tambahkan satu sesi lagi. Hal-hal yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita. Apa saja yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat sepanjang kita hidup agar cinta Allah datang kepada kita? Di samping secara ringkas, tadi sudah diuraikan, kita akan bahas nanti. Sekurang-kurangnya ada 10 hal yang bisa kita lakukan agar cinta Allah datang kepada kita. Insya Allah kita akan membahas sesi terakhir tentang mahabbah. Nanti baru setelah mahabbah, kita akan membahas khauf, rasa takut. Kita akan membahas roja, penuh harap. Baru kemudian penutup dari kajiannya adalah yakin. Yakin bahwa kita betul-betul akan meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sampai di sini kajian kita. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Kami kembalikan kepada admin. Silakan Pak Irfan, kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas kajiannya pada sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Ahmad Susilo dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi Silakan. saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Bismillah. Pak Ustadz, amalan-amalan sunnah apa saja yang perlu kita lakukan selain sholat-sholat sunnah yang mengacu pada Syarah Hadis Arba'in Imam Nawawi bab 38. Kalau kita mengait dengan sunnah ubudiyah, sunnah terkait ibadah, pasti sholat sunnah, puasa sunnah, sodakoh sunnah. Seperti tadi yang diuraikan di nomor hadis 2269. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Apa jawab Rasul? Apa yang sudah kamu persiapkan? Ma'adatulah. Laki-laki itu kemudian menunduk, lalu mengatakan, makabir ya Rasulullah. Salatan, sayamin, zakat, sodakotin. Baik itu sholat sunnah saya, puasa sunnah saya, sodako sunnah saya, belum banyak. Jadi yang paling patut Anda lakukan yang sunnah-sunnah itu, ubudiyahnya dulu. Ibadah dulu tadi. Ibadah sholat sunnah, ibadah puasa sunnah, ibadah sodako sunnah. Dan tentu ada umroh sunnah, lakukan. Maka andai kata kita sudah melaksanakan ubudiyah ya, ibadah-ibadah yang sunnah ini, insya Allah sunnah-sunnah yang lain akan ngikut. Sunnah-sunnah amaliyah yang sehari-hari Rasul lakukan. Mau makan, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan tidak dengan berdiri, dengan berjalan, tidak dengan tangan kiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semua akan mengiringi dengan ubudiyah dulu. Apa itu ubudiyah yang sunnah tadi? Sholat sunnah. Sholat sunnah kan ada rawatibnya, ada sholat malamnya, atau witir, atau tahajud, atau qiyamul lail. Nanti ada sholat duha, ada sholat yang terkait dengan masuk masjid, namanya tahiyatul masjid. Sholat yang terkait dengan selesai wudhu, namanya syukur wudhu. Dan sholat-sholat sunnah yang lain. Saum-saum sunnah yang setiap bulan kita laksanakan, Ayyamul Bait, tiap pekan kita laksanakan Senin dan Khamis, di bulan-bulan tertentu, nanti di bulan Syawal, ada 6 hari tambahan di bulan Syawal, di bulan Zulhijjah, ada 1 sampai 9, di bulan Muharram, ada 9 sampai 10. Ini semuanya sunnah-sunnah Nabi yang kalau kita amalkan, insya Allah, Allah akan mencintai kita. Demikian, wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya.
terkait hadis Muslim 2269, Ustadz. Ada pertanyaan. Pak Ustadz, Afwan, disebutkan di hadis Sahih Muslim 2269, kita harus menunjukkan kesungguhan dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan Ustadz, jika pengertian saya benar, walaupun mungkin ibadah kita tidak perfect, Rasulullah tetap mengatakan kita tetap bersama dengan yang kita cintai ya Ustadz. Apakah ini mungkin diukur sesuai kemampuan kita Ustadz? Afwan. Iya, setiap ibadah itu mastata'tum, sesuai kemampuan. Artinya sesuai kemampuan itu berusaha sebenar-benarnya kemampuan. Jangan lemah, tapi usaha maksimal. Ternyata sudah maksimal. Antara kualitas orang satu dengan lain berbeda. Kemampuan satu dan lain berbeda. Meskipun jumlahnya tidak banyak, ibadah yang dilihat Allah dari yang sunnah tadi bukan berapa banyak, tapi bagaimana kualitas. Sebagai contoh, apa ibadah sunnah yang paling dicintai Allah? Coba ukti buka hadisnya 755 Sahih Muslim. Bismillah, dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW pernah ditanya orang, amal yang bagaimanakah yang paling disukai Allah? Jawab beliau, amal yang dikerjakan secara tetap walaupun sedikit. Anda tiap malam nggak pernah tinggalin witir 3 rakaat. Tahajudnya cuma 2 rakaat. Jumlahnya cuma 5. Tapi nggak pernah ditinggalkan terus dawam. Jauh lebih baik dari orang yang suatu saat sholat taraweh, sholat malamnya 10 rakaat, witirnya 1 rakaat atau 3 rakaat, malam sepekan full, besoknya lale ninggalin. Saumnya luar biasa, sebulan ini Senin Kamis gak pernah tinggal, tengah bulan gak pernah tinggal, bulan depan belempem ninggalin. Ini gak bener. Mending Anda 3 hari 1 bulan. Mau Senin Kamisnya, mau Ayamul Bidnya, tapi tidak pernah kurang dari 3 hari. Dijaga terus. Itu yang lebih baik. Ini jawaban Rasul atas pertanyaan sahabat. Ayyul amalin afdal indallah. Amal apa yang paling disukai Allah? Yang paling dicintai Allah? Apa? Adwamuhu wa in qalla. Amal ibadahmu yang kamu lakukan meskipun sedikit, tapi dijaga terus, didawamkan. Sebab Allah melihat amal itu bukan banyaknya, tapi bagaimana bagusnya amal yang Anda jaga. Surat Al-Mulk, surat 67, ayat kedua. Di situ disebutkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup, dan Allah yang menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Tolong perhatikan ini. Jadi yang dilihat oleh Allah itu amal yang paling baik. Fahuwal azizul ghafur. Dan Allah itu maha perkasa dan maha mengampuni. Sepanjang Anda sedikit, tapi kualitasnya bagus dan itu dijaga, berarti Anda membuktikan cinta kepada Allah. Menambahkan amalan yang sunnah. Maka Anda telah sungguh-sungguh, meskipun jumlahnya sedikit, tetap Allah akan mencintai kita. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Pak Ustadz, sangat jelas sekali penjelasannya. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, selain mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis, jika laki-laki mungkin salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti sunnah seperti memelihara janggut. Bagaimana bagi wanita, ya Pak Ustadz, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah? Baik. Rasul menginginkan para wanita itu, di antaranya, sholat di rumah. Sholatlah di rumah. Rasul menginginkan di antaranya, jika keluar rumah, tutupi aurat. Tutup aurat. Rasul menginginkan para wanita, jika bersafar, bersama mahram. Ikuti seorang Rasul, bersama mahram.
Allah dan Rasul meminta, hei para wanita, jaga pandangan, jangan melembutkan suara di hadapan laki-laki. Jaga pandangan, jangan lembutkan, jangan perlihatkan aurat. Ikuti. Ini aturan-aturan yang memang antara laki-laki dan wanita berbeda. Betul kalau laki-laki itu harus panjangkan janggut, tapi pendekkan kumis. Tapi ada sunnah yang lain di mana Rasul perintahkan apa di antaranya? Jaga fitrah. Yang wanita pun disunahkan untuk mengerjakan. Meskipun kalau dilihat ini remeh. Aduh, remeh amat. Tapi jangan dilihat sesuatu yang remeh. Jangan dilihat sesuatu yang kecil. Karena ketika Anda telah mengikuti Rasulullah SAW, tanda Anda mencintainya, mengikuti sunnahnya. Salah satu contoh. Ukti buka hadis nomor 202 Sahih Muslim. Bismillah. Macam-macam fitrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah ada 5 macam. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu ari-ari, yang ketiga memotong kuku, yang keempat mencabut bulu ketiak, dan yang kelima memotong kumis. Ini yang berlaku bagi laki-laki yang mana? Motong kumis. Yang lainnya semua berlaku. Khitan, laki-laki pun disunahkan, perempuan pun disunahkan. Bedanya laki-laki itu seakan-akan menjadi wajib. Kenapa? Untuk menghilangkan najis, maaf, yang ada di ujung kemaluan. Kalau nggak dihitan, maka menjadi wajib. Tapi bagi wanita, tidak sampai kepada kedudukan wajib. Tapi hanya sekedar fitrah, kesucian yang baik. Apalagi motong kuku. Wahai para wanita, kadang-kadang kukunya begitu panjang. Rasul mengizinkan seorang wanita kukunya panjang. Nggak boleh lebih dari 40 hari. Potong. Gimana yang kukunya panjang-panjang? Sampai kadang-kadang setengah tahun nggak dipotong. Bahkan wanita-wanita nyambung kuku biar kelihatan panjang. Pakai kuku palsu. Ngapain? Yang di Rasul perintahkan Rasul apa? Potong kuku. Cukur bulu-bulu ari-ari. Bulu ari-ari itu apa? Maaf. Bulu-bulu kemaluan, bulu-bulu yang ada di... Kadang-kadang wanita punya bulu-bulu di kakinya. Cukur. Karena wanita itu pada hakikatnya harusnya tanpa bulu. Laki-laki, bagaimana? Laki-laki itu bulu-bulu ari-ari, bulu-bulu kemaluan, dan termasuk diantaranya bulu ketiak. Cuman di sini bulu ketiak itu sebaiknya bukan dicukur, tapi dicabut. Cabut. Sakit Ustadz? Ya pelan-pelan, kalau masih belum terlalu panjang. Ini termasuk fitrah, laki-laki dan perempuan. Nah, khusus untuk laki-laki, yang kumisnya dipotong, kalau di hadis nomor 202, potong kumis. Tapi yang Rasul perintahkan di nomor berikutnya, coba Ukhti, baca nomor 203-nya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, potonglah kumis Anda dan rawatlah jenggotnya. Jadi jenggot itu dirawat sebisa mungkin, meskipun nggak lebat kayak orang Arab, ya sudah, mampunya kayak apa, ya sudah. Wah, jenggotnya sedikit kayak jenggotnya kambing. Nggak apa-apa. Kan cuman kayak jenggotnya kambing. Yang penting bukan kambing. Nggak usah malu ketika dihina. Inilah Islam. Inilah sunnah. Maka sunnah-sunnah seperti itu sunnah amaliyah. Yang Rasul perintahkan. Jangan diabaikan. Karena sunnah-sunnah itu mendatangkan keberkahan. Jangan anggap remeh. Sekecil apapun sunnah. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada 2 pertanyaan, Pak Ustadz. Saya coba gabungkan pertanyaannya hampir mirip. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, mau dijelaskan apakah perbedaan antara sodakoh wajib dan sodakoh sunnah? Pertanyaan keduanya, Pak Ustadz, apa contoh dari sodakoh sunnah? Sodakoh wajib adalah sodakoh yang sudah ditentukan. Berapa besaran yang harus dikeluarkan, berapa jumlah uang yang dimiliki, berapa kapan dikeluarkannya, kepada siapa dikeluarkannya. Maka yang dimaksud sodakoh wajib adalah zakat. Coba buka surat 9 ayat 103. Di situ yang diperintah oleh Allah sodakoh atau zakat. Coba periksa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh, ambillah min amwalihim sodakotan." Coba perhatikan. Ambillah dari harta-harta mereka sodakohnya. Terjemahnya sodakoh itu apa di situ? Zakat atau sodakoh? Saya yakin terjemahan dalam Al-Qurannya itulah zakat. Kenapa? Karena itu ada perintah khudz, diambil. Berarti memang zakat itu adalah harta yang harus diambil dari orang kaya. Maka terjemahan sodakoh di situ adalah zakat. Karena memang sodakoh wajib. Betul? Kata-kata kalimat dengan zakat. Ambillah zakat. Padahal khudz min amwalihim sodakoh. Jadi yang dimaksud sodakoh wajib adalah zakat, saudara sekalian. Besarannya sudah ditentukan, berapa persen yang harus dikeluarkan, berapa harta yang dimiliki ada di nisabnya, kapan dikeluarkan ada haulnya, kepada siapa itu dikeluarkan juga telah ada aturannya. Itulah yang dimaksud sedekah wajib. Maka Rasulullah SAW ketika mengirim Muaz bin Jabal ke Yaman, perintah Rasul bukan ambillah zakat, ambillah sedekah. Ukhti baca hadis nomor 624. Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Zakat. Dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi mengutus Muaz ke Yaman. Dia menyebutkan hadis itu. Di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Coba perhatikan bahasa Arabnya. Yang mulai dalam kurung dicetak tebal. Innallaha, sesungguhnya Allah, qadif tarada alaihim, telah mewajibkan, telah memfardukan kepada mereka sodakotan, sodakohnya. Terjemahannya apa tadi? Zakat. Kenapa? Karena memang zakat itu sodakoh wajib. Fi amwalihim, dari harta mereka yang salah sampai nisab tadi dan haulnya. Lalu dikemanakan? Lalu dari mana diambil? Tukhadhu min aghniyaihim, diambil dari harta orang yang kaya. Lalu kemana? Wataruddu fi fuqaraihim, diberikan kepada orang yang fakir. Maka inilah yang dimaksud sedekah wajib, zakat. Lalu bagaimana sedekah sunnah? Sedekah sunnah itu selain zakat yang diberikan bebas, nggak ditentukan besarannya, kapan diberikan, kepada siapa saja, bebas. Maka orang yang bersodakoh selain sodakoh wajib, namanya sodakoh sunnah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan surat 57 ayat 18. Surat 57, surat Al-Hadid ayat 18. Apa kata Allah di ayat itu? Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah. Wa qardallahu qardon hasana wa aqradullaha qardon hasana. Sedekah itu cara kamu memberikan pinjaman kepada Allah, meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi setelah ada zakat, tetap wajib sedekah. Bedanya apa? Sedekah itu bebas kemana saja. Anda bersedekah kepada siapa? Kepada saudara Anda, kepada fakir miskin, kepada siapapun. Namanya sedekah. Berapa besarannya? Terserah. Kapan? Silahkan. Dengan apa? Silahkan. Sedekah itu banyak ragamnya. Dan berapapun. Yang penting Anda sedang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Nanti Allah membalas dengan lipat ganda dan Allah berikan pahala yang mulia. Inilah bedanya zakat sedekah wajib dengan sedekah sunnah. Dan kepada siapa? Sedekah wajib hanya boleh kepada 8 golongan. Surat 9 ayat yang ke-60. Sedekah sunnah terserah Anda kepada siapapun. Mau kepada siapapun gak ada masalah. Yang penting Anda lakukan dengan baik dan ikhlas. Demikian, wallahu a'lam.
Baik, Pak Ustadz. Jadi tadi contohnya sodako sunnah berarti kepada siapa saja ya Ustadz ya? Kepada Yang siapa tidak saja. terukur ya. Baik, ya tadi Tidak contoh sampai tidak dibatasi, bebas. yang Kalau zakat dibatasi. nggak boleh. Coba biar lebih jelas. Coba buka tadi surat 6 ayat 60, surat 9 ayat 60. Allah berfirman di sana. Innama sodakoh. Sesungguhnya zakat itu. Meskipun bahasa Arabnya sodakoh. Lil fuqara wal masakin wal amilina alaihi wal mu'allafatu qulubuhum. Tuh, zakat-zakat itu diwajibkan oleh Allah diberikan kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada amil-amil yang mengurus zakat, kepada siapa lagi? Orang-orang mu'allaf yang sedang dibujuk hatinya untuk menerima Islam. Kepada siapa lagi? Wafir riqab untuk memerdekakan budak-budak. Kepada siapa lagi? Dan berbendakan kepada siapa? Yaitu wal gharimin, orang yang punya hutang. Lalu kepada siapa lagi? Wa fi sabilillah, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Wa benis sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan yang namanya sedekah itu boleh kepada siapa saja. Sampai ada pula orang yang bersedekah tapi jatuh sedekahnya kepada orang kaya. Ada pula sedekah jatuh kepada pencuri. Ada pula sedekah jatuh kepada pelacur. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya sedekah mereka sudah diterima oleh Allah. Adapun ketika sedekah kepada pelacur, semoga pelacur itu sadar. Sedekah kepada orang kaya, semoga orang kaya itu sadar. Sedekah kepada pencuri, semoga pencuri itu sadar. Maka nggak ada masalah. Coba lihat Ukti 978 Sahih Muslim. Jadi sedekah itu bebas. Pencuri dikasih sedekah nggak apa-apa. Orang kaya kan harusnya bahkan memberi sedekah, malah dikasih sedekah, nggak ada masalah. Pelacur nggak ada masalah. Coba lihat hadisnya 978. Bila sedekah jatuh ke tangan orang fasik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, ada seorang laki-laki berkata, "Aku hendak bersedekah malam ini." Lalu dia keluar membawa sedekahnya dan disedekahkannya kepada perempuan lacur. Besok pagi orang banyak mempercakapkan bahwa tadi malam ada pelacur yang diberi orang sedekah. Orang itu berujar, "Wahai Allah, segala puji bagimu yang telah mentakdirkan sedekahku jatuh kepada pelacur. Aku akan bersedekah lagi." Dia pergi pula membawa sedekahnya, lalu diberikannya kepada orang kaya. Pagi-pagi orang banyak mempercakapkannya pula bahwa tadi malam ada orang yang memberi sedekah kepada orang kaya. Lalu orang yang bersedekah itu berkata, "Wahai Allah, untukmulah segala puji, karena engkau telah menjadikan sedekahku jatuh kepada orang kaya. Aku akan bersedekah lagi." Dia pergi pula membawa sedekahnya dan diberikannya kepada si pencuri. Pagi-pagi orang banyak mempercakapkannya pula bahwa tadi malam ada orang bersedekah kepada pencuri. Orang yang bersedekah itu pun berujar pula, "Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan sedekahku jatuh kepada pelacur, kepada orang kaya, dan kepada pencuri." Kemudian orang itu didatangi malaikat seraya katanya, "Sedekah Anda sudah diterima baik oleh masing-masing orang yang Anda beri sedekah. Adapun perempuan lacur, semoga dia berhenti dari perbuatan melacur. Kepada si kaya, semoga dia menyadari dirinya dan bersedekah pula. Dan untuk si pencuri, semoga dia berhenti mencuri." Jadi dari sini jelas. Sedekah wajib, zakat nggak boleh sembarangan. Nggak boleh pencuri dikasih sedekah. Nggak boleh orang kaya dikasih pelacur. Nggak boleh, hanya orang yang beragama Islam dengan baik, yang beribadah dengan baik. Berikan. Waktunya ditentukan, besarnya ditentukan. Tapi sedekah bebas kepada siapa saja. Nggak ditentukan waktunya, nggak ditentukan besarannya. Dan terserah Anda mau ngasih ke siapa. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Sangat jelas sekali, Pak Ustadz. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Pak Ustadz,
Jika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan membalas cinta kita. Pak Ustadz, saudara kita di Gaza telah membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua kaum muslimin telah mendoakan, dan bahkan juga kaum non-muslimin juga demikian. Kenapa berat sekali ujian yang diberikan bagi kaum muslimin di sana yang telah membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Idza aradallah bi 'abdihi khairan yusib minhu. Jika Allah menghendaki kebaikan dan mencintai seseorang, Allah timpakan kepada orang itu musibah. Tapi orang itu bukan berpaling dari Allah. Dengan musibah itu makin dekat dengan Allah. Lalu Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Jadi saudara-saudara kita orang-orang yang dicintai Allah. Yang mereka berjuang di jalan Allah. Ditimpakan musibah. Musibahnya nggak ringan kayak kita Bapak Ibu. Jauh sekali musibahnya. Berat, besar. Tapi mereka tetap. Dan itu salah satu cara cintanya Allah kepada mereka. Apa sih tujuannya ketika mereka itu ditimpakan musibah seperti itu? Idza aradallahu bi 'abdihi ajjala lahu 'uqubatan fid dunya. Tujuan Allah mencintai mereka dengan menimpakan musibah di dunia sebagai bukti cintanya Allah kepada mereka supaya Allah menyegerakan siksa atas kesalahan-kesalahannya di dunia. Dengan musibah itu, dibunuh orang kafir, didolimi orang kafir. Supaya nanti di akhirat gak ada siksa lagi. Maka siksanya disegerakan di dunia. Maka jika kita sakit, itu sebenarnya siksa yang disegerakan Allah. Kalau kita ridho, kalau kita sabar, yakin semua itu ketetapan Allah. Maka Allah berikan petunjuk, tanda cinta kita, tanda Allah mencintai kita. Karena kita mampu bersabar dari musibah. Allah berikan petunjuk. Coba, janji Allah begitu. Surat At-Taghabun, surat 64 ayat 11. Surat At-Taghabun, surat 64 ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kamu. Kecuali semuanya itu atas izin Allah. Dengan izin Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah. Orang yang yakin bahwa ini ketetapan Allah. Sesulit apapun. Tetap beriman. Nah, inilah dia orang yang dicintai Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ketika dia tetap beriman kepada Allah, berjuang di jalan Allah, meskipun ditimpa musibah yang sangat berat sekalipun, Allah akan berikan petunjuk langsung ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi mereka sadar bahwasanya bukti cinta kepada Allah itu ada ujian dan ada musibah. Dan ujian itu kadang-kadang berat. Tapi berat menurut kamu. Boleh jadi, tapi sesungguhnya baik di sisi Allah. Justru sebaliknya, baik menurut kamu, tapi buruk sekali di sisi Allah. Maka saudara kita yang di Gaza, yang insya Allah imannya sempurna, mereka sadar kok. Di saat dia berjuang, berperang di jalan Allah, itu salah satu bukti bahwa saya mencintai Allah. Maka dia akan berjuang di jalan Allah, meskipun perang, meskipun kematian menimpanya. Tapi mereka sadar, hanya sesaat kematian itu penderitanya. Sudah, setelah itu tidak ada lagi. Maka orang-orang itu sesungguhnya sedang diuji oleh Allah sebagai bukti rasa cintanya. Karena memang namanya perang itu nggak enak. Tapi mereka sadar meskipun nggak enak resiko mati tetap berjuang. Coba kita buka surat Al-Baqarah. Surat 2 ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atasmu berperang. Meskipun perang itu kamu sangat tidak suka. Kamu benci. Resikonya mati, saudara sekalian. Tapi kenapa mereka tetap? Meskipun itu tidak baik. Meskipun dibenci. Allah katakan. Wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Tapi justru itu lebih baik bagimu.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesungguhnya kebalik bahkan. Kamu mencintai sesuatu tapi itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, kamu tidak mengetahui. Maka saudara kita yang di Gaza, subhanallah, sadar betul ini cuma ujian di dunia. Buruk bagi sebagian orang. Kasihan benar ya, mati dan syahid mereka, Pak. Baik di sisi Allah. Menurut kita buruk kematian, tidak di sisi Allah. Maka mereka sadar kematian itu menghantarkan syahid. Maka kalau kita lihat kisah-kisah para wanita yang suaminya syahid, terkena bom, terkena serangan dan seterusnya, apakah mereka kemudian menggerutu? Tidak. Bahkan mereka bangga, suamiku syahid, suamiku syahid. Bahkan di hadapan anaknya mengatakan, ya abati hai, ya banati hai anak perempuanku, abu kisahid, abah kisahid, abah kisahid. Bapakmu syahid, bangga. Sebab apa? Dia telah benar-benar mencintai Allah. Sehingga apa? Jiwa raga pun diserahkan kepada Allah. Semoga kita termasuk demikian, meskipun jiwa raga kita bukan diserahkan untuk perang menghadapi musuh. Karena di negara kita tidak ada peperangan. Tapi kita gunakan dengan sepenuhnya mentaati Allah dan Rasul. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, baik Pak Ustaz. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Bismillah. Oh ya, Pak Ustadz, izin bertanya, amalan-amalan sunnah, insya Allah saya tidak pernah tinggalkan. Contoh puasa sunnah, Senin Kamis, sholat malam, tetapi dalam 2 bulan terakhir karena sakit terpaksa saya harus tinggalkan. Bagaimana seperti ini Pak Ustadz, karena tidak terus-menerus. Saudara sekalian, ketika seseorang dalam keadaan lemah atau ada ruhsah, maka ruhsah itu insya Allah meringankan orang tersebut. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja ditinggalkan. Andai kata dia dalam keadaan ruhsah, bebas. Karena memang Allah itu selalu hendak memberikan keringanan. Allah itu tidak hendak memberikan sesuatu yang berat. Allah itu ingin selalu memberikan keringanan-keringanan. Sebab apa? Dengan keringanan itu Allah ingin supaya apa? Seorang hamba tetap mencintai Allah. Tidak memaksakan diri. Coba perhatikan surat 4 ayat 28. Yuridullah ayyukhaffifa ankum. Allah menghendaki senantiasa memberikan keringanan kepada kamu. Kenapa? Khuliqal insan dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Maka di saat manusia itu lemah, maka keadaan itu Allah biarkan. Karena lagi lemah, dikasih keringanan. Bukankah orang sakit itu pasti keadaannya lemah? Maka saat lemah itu, subhanallah, Allah berikan keringanan. Allah tidak paksakan. Karena Allah itu tidak ingin seorang hamba susah. Yuridullah ayyukhaffifa ankum. Khuliqal insan dha'ifa. Bukankah orang yang saum wajib dalam keadaan sakit, maka dia pun boleh batal? Orang yang saum wajib dalam keadaan safar, dia pun boleh meninggalkan? Orang yang saum wajib, kemudian dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia lemah, maka boleh meninggalkan? Asal dikodok? Inilah dia. Maka saudaraku seiman, ketika Anda dalam keadaan sakit, ketika Anda dalam keadaan susah, ketika Anda dalam keadaan yang seperti ini, insya Allah, meskipun Anda tidak menjalankan perintah Allah, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang orang-orang yang terbiasa melaksanakan amal ibadah, orang-orang yang sudah terbiasa menjalankan ibadah sunnah, sekalipun dia kemudian meninggalkan ibadah sunnah itu, tetapi karena ada alasan syar'i, maka insya Allah mereka tetap mendapatkan pahala sempurna. Inilah orang-orang yang tetap biasa dawam menjalankan ibadah. Maka karena dawamnya menjalankan ibadah, subhanallah tadi, ibadah-ibadah yang biasa dilakukan, saat dia sakit tetap tercatat. Saat dia safar tetap tercatat. Seperti itulah yang Allah akan berikan kepada seorang hamba yang insya Allah
mampu menjaga amal ibadahnya, dijaga terus-menerus secara dawam. Insya Allah tetap dapat pahala. Asal begitu nanti sehat, lakukan. Sakit nggak bisa saum sunnah, nggak masalah. Tapi Ustadz, saya biasa sholat malam. Nggak usah berdiri sholatnya, sambil duduk. Tapi Ustadz, saya biasanya sekian rokaat. Nggak usah banyak-banyak, cukup witir 3 rokaat. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui dan Allah itu selalu memberikan keringanan. Allah tidak ingin menyulitkan. Allah tidak ingin memberatkan. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz Ahmad Susilo. Sedikit pula hasil pemilu nih, Pak Ustadz. Nggak apa-apa ya pertanyaannya. Bismillah. Pak Ustadz, bagaimana jika yang terpilih calon presiden kelihatannya kurang taat spiritual dan kebanyakan joget? Apakah itu mencerminkan rakyat yang kebanyakan kurang taat dan kurang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana menyikapi hal ini, Ustadz, supaya kita ridho dan ikhlas siapapun presidennya? Insya Allah, rakyat yang tetap mencintai Allah, nggak mungkin akan seperti itu. Nggak mungkin akan memilih yang mereka tidak mencintai Allah. Saya yakin. Apakah ini cerminan rakyat yang rusak? Enggak semua rakyat. Nanti dilihat, yang memilih dia siapa? Ya itulah dia. Itulah akhirnya apa? Allah jadikan. Karena rakyatnya seperti itu, ya itulah pemimpinnya. Maka yang memilih pemimpin seperti itu, ya itulah rakyatnya. Tapi apakah semua rakyat memilih seperti itu? Enggak, insya Allah enggak. Banyak rakyat yang sudah cerdas. Banyak rakyat yang betul-betul mencintai Allah. Yang rakyat itu insya Allah tidak akan pernah memilih pemimpin yang seperti itu. Tapi sudahlah, ini sudah terjadi. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ini sudah menjadi hukum Allah. Sudah takdir Allah. Dan ketika nanti yang menang siapa, Allah sudah takdirkan kok. Bagi kita yang penting, yuk nggak usah kita sibukkanlah dengan itulah. Dah, tanggung jawab pemimpin yang memimpin. Sudah terjadi, sudah selesai. Selama kita tidak mentolerir kejahatannya, keburukannya, maka selamat kita insya Allah. Selamat. Tapi kalau kita mentolerir, ini bahaya. Coba, Ukti baca hadis 1820, Sahih Muslim. Bismillah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, kelak akan memerintah pembesar-pembesar yang kebijaksanaannya ada yang kamu kenal baik dan yang tidak baik. Maka siapa membenci yang tidak baik, lepaslah dia dari dosa. Bahkan siapa yang mengingkarinya atau memprotes, selamatlah dia. Tetapi siapa yang rela atau mentolerir, bahkan mengikuti yang tidak baik, berdosalah dia. Para sahabat bertanya, bolehkah kita membunuh mereka? Jawab Nabi SAW, tidak, selama mereka masih melakukan sholat. Udah itu aja. Dah, jangan ikutan. Biar mereka yang rusak ya rusak. Kita doakan saja semoga akan ada pemimpin yang saleh, pemimpin yang cinta rakyat, pemimpin yang peduli dengan rakyat. Oh tidak Ustaz, mereka tetap begitu. Bukan dosa kita. Biarlah tanggung jawab mereka. Yang penting kita tidak mentolerir keburukannya. Kita benci kepada keburukannya. Tapi kalau ada kebaikan, ikuti. Dan kita nggak boleh membenci kebaikannya. Adapun dosanya, tanggung jawab dirinya nanti di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Izin bertanya, Pak Ustadz. Menurut Islam, pada hakikatnya perempuan itu tanpa bulu. Secara keilmuan biologis, ini belum tentu benar. Dan tentang mencukur bulu pada perempuan, selain di kemaluan, seperti di bagian tubuh seperti wajah, apakah ini anjuran secara Islami? Karena ada pandangan lain bahwa tuntutan untuk perempuan mencukur bulu pada tubuh adalah tuntutan patriarki yang ingin melihat perempuan selalu terlihat muda.
Ya itu pendapat manusia nggak ada masalah. Kan bulu-bulu ari-ari itu kan pada semua anggota tubuh. Wanita pada hakikatnya tidak tumbuh janggut. Tiba-tiba ada sedikit janggutnya, cukur nggak apa-apa. Ah, pengen tampil seperti laki-laki ya nggak boleh. Adapun hanya sekedar apa? Ya sekedar tampilan, pengen supaya menarik. Ya untuk apa? Wanita itu menariknya bukan dengan bulu-bulu yang ada. Laki-laki baru ada bulu di kakinya, cukur. Nggak dicukur nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi dia tidak mengikuti sunnah. Karena sunnahnya adalah cukur bulu-bulu ari-ari. Demikian. Maka ikutilah sunnah Rasul. Meskipun mungkin sepele. Ya kayak laki-laki panjangkan janggut, motong kumis. Itu kan sepele sekali. Tapi kalau Anda mengikuti sunnah Rasul, Anda berarti telah mencintai Rasul. Kalau Anda nggak mengikuti, berarti nggak mencintai. Ya silahkan nanti buktikan. Yang namanya orang mencintai pasti pengen mengikuti modelnya, gayanya. Betul apa enggak? Coba lihat. Seorang anak muda begitu gandrung dengan seorang penyanyi. Itu dari mulai gaya, cara berpakaian, penampilan, sampai pengen persis. Padahal apa sih yang bisa menjadikan menolongnya? Penyanyi bisa nolong apa coba? Kenapa ketika Anda tidak mencintai Rasul, tidak menggandrungi Rasul? Kenapa tidak dicontoh? Kenapa tidak diikuti? Apa yang telah disampaikannya? Jadi jangan dianggap remeh. Meskipun itu kecil. Contoh. Ada sunnah fi'aliyah, sunnah perbuatan yang dianjurkan Rasul. Salah satunya, makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Apa yang terjadi? Ada seseorang kidal, karena sudah kebiasaan kidal, Rasul lihat dia makan dengan tangan kiri. Padahal Rasul perintahkan, makanlah dengan tangan kanan. Tapi karena dia merasa kidal, saya nggak bisa ya Rasulullah. Tuh, kesombongan. Bisa punya tangan kanan, tapi ngomong nggak bisa. Karena kidal. Nggak bisa. Kesombonganmu yang membuat kamu nggak bisa. Seketika Allah jadikan tangan kanannya lumpuh benar-benar. Sehingga ngangkat makanan ke mulut nggak bisa. Jadi jangan dianggap remeh, meskipun sekedar makan dengan tangan kanan. Karena sudah banyak umat Islam tidak makan dengan tangan kanan. Tidak minum dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kiri. Makan pun nyem dengan tangan kiri. Nyemil dengan tangan kiri. Kanannya megang handphone, kutak-kutik nyemilnya tangan kiri. Na'udzubillah. Ini terjadi. Coba, ukti buka 1941. Sahih Muslim, afwan. Bismillah dengan tangan kanan dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, janganlah kamu makan dengan tangan kiri karena hanya setan yang makan dengan tangan kiri. Tuh, jangan. Setan berarti kan, Allah apa bedanya cuma tangan kiri doang kok. Jangan Anda anggap remeh. Jangan Anda perangkat tangan remeh. Coba perhatikan. Apakah cuma makan saja? Makan maupun minum. Ukti tambahkan nomor 42-nya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu makan dan minum, makan dan minumlah dengan tangan kanan, karena hanya setan yang makan minum dengan tangan kiri. Tuh, jadi nggak boleh, Pak. Sunnah Rasul ini perbuatan fi'liyah. Jangan dianggap remeh. Bagaimana ketika ada orang yang kidal? Lihat berikutnya Akhti 1943-nya. Dari Iyas bin Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa bapaknya menceritakan kepadanya, seorang laki-laki makan dekat Rasulullah SAW dengan tangan kiri. Maka bersabda beliau kepadanya, makanlah dengan tangan kanan, jawab orang itu. Aku tidak bisa, jawab Nabi SAW. Tidak bisa, tidak ada orang yang melarangmu melainkan perasaan sombongmu, kata Iyas. Orang itu benar-benar menjadi tidak dapat mengangkat tangan ke mulutnya. Tuh, bayangkan. Seketika lumpuh kanannya. Sombong. Jangan anggap remeh. Lah, cuma tangan Allah, cuma itulah manusia. Jadi, sekali lagi, bukti kita cinta kepada Rasul jangan menganggap remeh meskipun sekedar ya makan tangan kiri, makan tangan kanan, nyukur ini.
Kalau sudah ada dalil sami'na wa ata'na, Anda pasti mendapatkan balasan. Yang sempurna tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat tadi, surat yang kita buka sebagai muqaddimah, surat 3 ayat 31. Bukti kita mencintai Allah, ikuti Rasul. Anda mengikuti Rasul, Allah mencintai kita. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan saya gabungkan. Bismillah. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, di Indonesia banyak sekali acara terkait Maulid Nabi dan Isra Mi'raj sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana sebenarnya yang terbaik yang harus dilakukan sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW untuk peristiwa-peristiwa tersebut? Itu pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz izin bertanya, kita wajib menghadiri undangan. Lalu jika ada undangan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj yang menurut saya kurang berkenan, apabila saya untuk hadir, apakah tetap wajib hadir atau tidak? Baik. Nah, sekali lagi, butuh bukti. Membuktikan cinta butuh dalil. Saya buatkan contoh. Saya mencintai orang tua saya. Bagaimana saya cara mencintainya? Setiap ulang tahun orang tua saya rayakan, saya puji, saya sanjung dengan retorika macam-macam. Saya berikan hadiah yang banyak. Tapi hari-hari biasanya nggak pernah mengikuti perintahnya, nggak ngikuti aturannya, nggak ngikuti sarannya, nggak mendengar nasihatnya. Tapi tiap tahun saya mencintainya dengan cara seperti itu. Apakah saya mencintai ayah saya? Mungkin ayah saya ngomong, kamu tuh gimana sih? Masa mencintai saya hanya merayakan ulang tahun saya? Bagaimana perintah saya kamu nggak kerjakan sungguh-sungguh? Aturan saya kamu nggak lakukan sungguh-sungguh. Mana bukti cinta Anda? Tapi kan saya mencintai. Cinta bukan cukup dengan ucapan, retorika, perbuatan, tapi dengan aturan. Anda mencintai Rasul ada aturannya, saudara sekalian. Coba perhatikan surat 33 ayat 21. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri teladan terbaik bagi kamu. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaanmu dengan Allah dan Rasulnya. Nanti pada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira. Dan orang yang banyak mengingat Allah. Teladannya siapa? Rasul. Pernahkah Rasul minta setiap ada kelahirannya, lalu dirayakan maulidnya, hari kelahirannya, dirayakan, diadakan ini, acara ini, itu, sholawat, dan seterusnya? Pernahkah? Bagaimana kalau ada yang mengatakan, Ustadz, kalau Anda nggak merayakan maulid, berarti nggak cinta dong. Berarti sahabat Rasul nggak ada yang mencintai Rasul. Isi Rasul nggak ada yang mencintai Rasul. Imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i yang dipakai mazhabnya oleh orang Indonesia, Imam Ahmad bin Hambal, nggak mencintai Rasul, saya katakan. Kenapa? Mereka nggak pernah merayakan maulid. Mereka nggak pernah merayakan maulid. Apakah bukti cinta hanya perayaan? Bukti cinta itu adalah Anda mentaati setiap saat. Tata cara ibadah Anda, tata cara hidup Anda, cara berpakaian Anda, cara bergaul Anda, sampai bagaimana cara makan, cara minum, cara tidur, cara masuk kamar mandi, cara-cara itu ikuti. Itu Anda mencintai Rasul, karena mengikutinya, bukan cuma menyanjungnya. Demikian pula acara maulid, demikian pula Isra Mi'raj. Diyakini 27 Rajab. Pernahkah Rasul memperingati Isra Mi'raj di 27 Rajab? Pernahkah ada di Arab Saudi memperingati Isra Mi'raj di 27 Rajab? Tidak ada satupun dalil yang sahih. 27 Rajab itulah peristiwa Isra Mi'raj. Enggak ada dalilnya sama sekali.
Kapan peristiwa Isra Mi'raj? Nggak pernah disampaikan secara pasti. Kapan adanya, di bulan apa? Karena kita tidak wajib memperingatinya dan tidak perlu memperingatinya. Tapi meyakini ada peristiwa Isra Mi'raj. Nggak perlu dirayakan, diulang-ulang. Meskipun di negara kita selalu diulang-ulang, selalu ada. Bahkan kita merasakan nikmatnya liburan kemarin. Yang telah lalu, ada tanggal merah. Pekan yang lalu, hari Kamis. Di situ bertepatan 27 Rajab. Libur nasional. Karena peringatan Maulid Nabi. Ya silahkan. Tapi tidak pernah ada dari Nabi. Sedangkan Nabi telah perintah. Kalau nggak ada perintah dariku, berarti itu jangan. Dilarang, tinggalkan. Kalau ada perintah dariku, laksanakan. Ada perintah dari Rasul, perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, dan yang lainnya. Nggak ada, tinggalkan. Dilarang kok. Bukti buka Muslim 2170. Bismillah. Jangan banyak debat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang telah kularang kamu mengerjakannya, hentikanlah. Dan apa yang kuperintahkan kamu mengerjakannya, lakukanlah sehabis dayamu. Sesungguhnya umat yang sebelum kamu binasa karena mereka banyak tanya dan banyak debat terhadap nabi-nabi mereka." Kenapa sih kita nggak nurut sama Rasul saja? Rasul nggak ada perintah, ngapain kita repot-repot melaksanakan? Apakah Anda tidak memperingati Anda dosa? Nggak cinta? Ya silahkan kalau ada yang mengklaim begitu. Apakah dengan Anda memperingati berarti Anda pahlawan, saya bukti cinta kepada Rasul? Ya silakan ucapan Anda. Karena cinta bukan dengan retorika ucapan, tapi bagaimana bukti hidup kita sehari-hari. Maka konsekuensi dari ini, Anda tadi pertanyaan kedua mengatakan, kalau saya diundang bagaimana? Undangan yang batil, nggak perlu didatangi. Ini lihat hadisnya. Rasul bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibu." Apapun yang kami larang untuk melakukannya, jangan dikerjakan, tinggalkan. Bukankah segala sesuatu yang tidak ada perintah Rasul itu bid'ah? Bukankah bid'ah itu Rasul perintahkan, tinggalkan? Tapi katanya sunnah Ustadz, katanya ya silahkan, sekali lagi nanti tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Rasul nggak pernah memperingati kok. Apakah kemudian kita akan membuat? Sedangkan sahabat nggak ada yang berbuat, di Arab Saudi nggak ada yang berbuat. Allah alam, silahkan kalau begitu. Justru yang Rasul perintahkan apa? Ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tu. Yang aku perintahkan kamu mengerjakan dari sunnah-sunnahku, lakukan sekuat tenaga kamu. Perbuatlah sekuat tenaga kamu. Lakukan sehabis dayamu. Maksimal mungkin. Kenapa? Rasul mengatakan, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ الْمَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُ ala anbiya'ihi. Banyak dibinasakan umat terdahulu adalah ketika umat-umat menyelisihi sunnahnya Nabi, menyelisihi nabi-nabi, mendebat nabi-nabi. Sudah disampaikan dari Nabi, tapi masih didebat. Bahkan mereka kemudian banyak sekali menyelisihi sunnah Nabi mereka. Saudara sekalian, silahkan kita berpikir. Jangan dilihat kebanyakan. Meskipun ratusan ribu jutaan manusia mengatakan itu baik, bahkan berani mengklaim ini sunnah, silakan. Tapi selama tidak ada dalil dari Nabi, tinggalkan. Wallahu a'lam. Afwan, sudah jam 6 ternyata tidak terasa. Sebentar lagi akan masuk waktu maghrib. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah. Satu sesi lagi tentang mahabbah. Saya akan uraikan ciri orang yang betul-betul mencintai Allah. Apa yang akan dilakukannya? Nanti kita bahas di pertemuan keempat. Setelah itu kita lanjutkan dengan khauf, roja, dan berikutnya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada sore hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya menyampaikan, dan kita semua yang penuh kekurangan dan kehilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa. Semoga ini menjadi kebaikan untuk keluarga Arja Kusuma dan para jamaah yang mengikuti kajian kita. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan Allah membalas cinta kita nanti dengan surga.
Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama Amin. kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Jika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.